Tepat saat kembang api meledak di langit Januari, dunia Yanti hancur berkeping-keping karena sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Putra, suami yang ia puja selama 5 tahun, tega mencampakkannya demi wanita lain, justru di saat Yanti tidak memiliki apa-apa selain kesetiaannya. Dengan angkuh, Putra menyerahkan surat cerai dan mengusir Yanti tanpa belas kasihan, yakin bahwa istrinya akan hancur selamanya. Namun, Putra melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia meremehkan kekuatan wanita yang sedang terluka. Setahun kemudian, keadaan berbalik 180 derajat saat Yanti muncul kembali bukan sebagai korban, melainkan sebagai penguasa bisnis yang siap mengambil alih semua aset milik Putra. Saksikan bagaimana Yanti bangkit dari abu kehancuran, mengubah duka menjadi senjata, dan memaksa pria yang dulu menghinanya untuk berlutut di bawah kakinya, memohon pengampunan yang takkan pernah datang. Halo semuanya, terima kasih sudah mengikuti awal kisah yang penuh emosi ini. Sebelum kita lanjut ke babak yang lebih seru, saya ingin menyapa kalian semua. Dari kota mana sajakah kalian berasal? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Malam tahun baru di kediaman Yanti dan Putra seharusnya menjadi puncak kehangatan. Namun yang terasa hanyalah udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di atas meja makan yang tertata rapi, hidangan steak favorit Putra dan lilin-lilin aromatik telah kehilangan pendaraannya seiring berjalannya waktu. Yanti, mengenakan gaun biru navy yang ia beli khusus untuk malam ini, duduk mematung menatap jam dinding yang berdetak nyaring, seolah mengejek kesetiaannya dalam menunggu. Pukul 11 malam lewat 30 menit, pintu depan akhirnya terbuka, menampilkan sosok Putra yang tampak kusut dengan dasi yang sudah dilonggarkan. Tidak ada kecupan di kening atau ucapan maaf yang tulus. Putra hanya bergumam pendek tentang rapat mendadak yang menyita waktunya, lalu langsung meletakkan ponselnya di atas meja dengan posisi layar menghadap ke bawah, sebuah gestur pertahanan yang belakangan ini menjadi kebiasaan baru. Yanti mencoba menyunggingkan senyum, meski hatinya terasa seperti diremas. Ia bangkit untuk mengambilkan air minum, namun langkahnya terhenti saat mencium aroma parfum wanita yang sangat tajam dan asing menyengat dari jas yang tersampir di lengan Putra. Wangi melati yang manis, namun terasa sangat pahit di indera penciuman Yanti. Saat Putra beranjak ke kamar mandi, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel yang tertinggal. Meski layar terkunci, sebaris kalimat singkat muncul di permukaan. Selamat tahun baru sayang, terima kasih untuk malam yang indah tadi. Pengirimnya bernama Viola. Detik itu juga, dunia Yanti seolah berhenti berputar. Riuh kembang api yang mulai meletus di langit luar sana, terdengar seperti dentuman reruntuhan harapan di dalam dadanya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin ruang makan. Sosok istri yang selama 5 tahun ini memberikan seluruh hidupnya untuk mendukung karir suami, kini menyadari bahwa ia baru saja ditinggalkan di tengah keramaian perayaan. Hampa, dingin, dan dikhianati, Yanti menyadari bahwa tahun baru ini bukanlah awal dari kebahagiaan yang ia dambakan, melainkan awal dari badai yang akan menguji seberapa kuat ia mampu bertahan sebelum akhirnya memutuskan untuk bangkit berdiri. Gema kembang api di luar jendela seolah menjadi saksi bisu atas hancurnya kepingan hati Yanti yang kini berserakan di lantai ruang makan. Ia tidak menyentuh ponsel itu, namun kalimat dari Viola telah terpatri permanen di ingatannya, membakar kewarasan yang selama ini ia jaga dengan kesabaran. Ketika Putra keluar dari kamar mandi dengan wajah segar seolah tanpa beban, Yanti segera memalingkan wajah, menyembunyikan genangan air mata yang nyaris tumpah. Ia berpura-pura sibuk merapikan piring-piring dingin yang sama sekali tidak tersentuh, sementara suaminya justru asyik bersenandung kecil sambil sesekali melirik perangkat komunikasinya dengan binar mata yang tidak pernah lagi ditujukan untuk Yanti. Kecurigaan yang selama ini hanya berupa bisikan halus di benaknya, kini menjelma menjadi kenyataan pahit yang menyesakkan dada. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, namun dengan jarak yang terasa ribuan kilometer jauhnya. Yanti membelakangi Putra, memeluk dirinya sendiri demi meredam isak tangis agar tidak terdengar oleh laki-laki yang kini terasa seperti orang asing. Pikirannya melayang pada pengorbanan masa lalunya, saat ia melepaskan beasiswa S2
dan posisi desainer di perusahaan ternama hanya karena Putra memintanya menjadi ratu di rumah mereka. Kini, gelar ratu itu terasa seperti ejekan, karena tahta yang ia bangun dengan cinta ternyata telah dibagikan kepada wanita lain tanpa seizinnya. Keesokan paginya, suasana Januari yang cerah tidak mampu menghangatkan ruang makan yang beku. Putra berangkat bekerja lebih awal dengan alasan mengejar laporan awal tahun, meninggalkan Yanti dalam keheningan yang mencekam. Di tengah kehampaan itu, Yanti tanpa sengaja menemukan sebuah nota pembelian perhiasan mewah di dalam saku celana kotor Putra yang hendak ia cuci. Nama penerima yang tertera di sana bukan namanya, melainkan nama yang sama yang ia lihat di layar ponsel semalam. Kepedihan itu perlahan mulai berubah menjadi kobaran tekad. Yanti menyadari bahwa menangis tidak akan mengubah nasibnya, dan ia harus mulai merancang langkah pertama untuk keluar dari bayang-bayang pengkhianatan ini. Genggaman tangan Yanti pada nota perhiasan itu semakin erat, hingga kertas kecil itu nampak kusut, seiring dengan tekadnya yang mulai mengeras melampaui rasa sakit. Ia segera menyimpan bukti fisik itu di dalam kotak rahasia yang terkunci rapat, tempat yang kini ia sebut sebagai brankas kebenaran. Tanpa membuang waktu dalam kesedihan yang melumpuhkan, Yanti memutuskan untuk mengunjungi kantor pusat tempat suaminya bekerja, dengan dalih ingin mengantarkan bekal makan siang yang tertinggal. Di lobi gedung pencakar langit yang megah itu, ia duduk dengan tenang, mengamati lalu lalang karyawan, hingga matanya menangkap sosok wanita yang sangat mencolok. Wanita itu melangkah dengan penuh percaya diri, mengenakan sepatu hak tinggi yang senada dengan tas bermerek di lengannya, memancarkan aura glamor yang selama ini tidak pernah Yanti miliki semenjak menjadi ibu rumah tangga. Dari kejauhan, Yanti melihat Putra menyambut wanita tersebut dengan senyuman yang sangat lebar, sebuah ekspresi tulus yang sudah berbulan-bulan hilang dari rumah mereka. Berdasarkan papan nama di meja resepsionis, ia akhirnya mengetahui bahwa sosok itu adalah Viola, manajer pemasaran baru yang baru saja bergabung di divisi Putra. Interaksi mereka di kantin kantor tampak begitu akrab, bahkan Putra tanpa ragu menggeser kursi untuk Viola dan menyentuh punggungnya dengan penuh perhatian. Pemandangan itu bagaikan sembilu yang menyayat sisa-sisa harapan Yanti, namun ia tetap berdiri tegak di balik pilar besar, merekam setiap momen tersebut dalam memorinya sebagai pengingat akan kebohongan yang ia hadapi. Sepulangnya dari sana, Yanti tidak lagi merasa lemas, sebaliknya ia merasakan lonjakan energi yang aneh. Ia membuka kembali laptop lamanya yang sudah berdebu, menatap portofolio desain yang pernah menjadi kebanggaannya sebelum ia memilih untuk berbakti. Di tengah kegamangan itu, sebuah pesan masuk ke email pribadinya dari Hendra, rekan lamanya yang menanyakan apakah ia masih tertarik untuk menangani proyek desain interior sebuah hotel bintang 5. Yanti menatap layar itu dengan saksama, menyadari bahwa pintu keluar dari penderitaan ini mulai terbuka sedikit demi sedikit, dan ia hanya perlu keberanian untuk melangkah melewatinya. Kesempatan yang ditawarkan Hendra dalam surat elektronik itu bagaikan rakit penyelamat di tengah samudera pengkhianatan yang nyaris menenggelamkan Yanti. Tanpa ragu, jemarinya menari di atas papan ketik, menyatakan kesediaan untuk bertemu dan mendiskusikan proyek besar tersebut keesokan harinya. Namun rutinitas sandiwara di rumah tetap harus berjalan. Sore itu ia menyambut kepulangan Putra dengan wajah datar yang tertutup rapi oleh ketenangan semu. Putra, yang merasa posisinya masih aman, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan dengan berani menceritakan keberhasilan divisi pemasarannya tanpa menyebutkan keterlibatan Viola sedikit pun. Yanti hanya mendengarkan sambil menyesap teh hangatnya, mencermati setiap narasi palsu yang keluar dari lisan suaminya dengan perasaan jijik yang tertahan di kerongkongan. Keesokan paginya, setelah Putra berangkat dengan mobil mewahnya, Yanti segera bersiap untuk mengubah penampilannya. Ia mengenakan setelan blazer formal yang selama ini tersimpan di sudut lemari, memoles wajahnya dengan riasan tipis namun tajam, seolah sedang memasang zirah sebelum turun ke medan perang. Pertemuannya dengan Hendra di sebuah studio kreatif berlangsung penuh nostalgia namun tetap profesional. Hendra tampak terkejut sekaligus kagum melihat binar di mata Yanti yang telah lama padam, kini kembali menyala dengan ambisi yang lebih besar dari sebelumnya. Sambil membedah sketsa awal proyek hotel tersebut, Hendra memberikan akses kepada Yanti untuk menggunakan sebagian ruang studionya sebagai markas kerja rahasia. Keadaan menjadi semakin genting ketika malam harinya, Yanti tanpa sengaja mendengar percakapan telepon Putra di balkon.
Suara Putra terdengar merendah dan manja, menjanjikan sebuah perjalanan liburan akhir pekan keluar kota dengan alasan perjalanan dinas kepada seseorang di seberang sana. Yanti mengepalkan tangannya di balik pintu geser, menyadari bahwa rutinitas yang ia jalani selama ini hanyalah sebuah panggung sandiwara, di mana ia berperan sebagai figuran yang akan segera disingkirkan. Alih-alih melabrak, Yanti justru segera menghubungi pihak bank untuk memeriksa mutasi rekening bersama mereka. Ia terperanjat menemukan fakta bahwa sebagian besar tabungan masa depan mereka telah dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran misterius yang tidak masuk akal. Ini adalah pukulan terakhir yang memaksanya berhenti bersikap pasif. Ia harus bertindak lebih cepat sebelum Putra menguras habis sisa hidup dan hartanya. Pukulan kenyataan mengenai kondisi finansial yang terkuras habis membuat Yanti tersadar bahwa ia tidak bisa lagi sekadar diam menunggu keajaiban datang menyelamatkan pernikahannya. Di bawah lampu meja yang temaram, ia mulai mencatat setiap transaksi janggal tersebut sebagai amunisi hukum yang mungkin akan ia perlukan di masa depan. Fokusnya kini terbelah antara menyelamatkan aset yang tersisa dan menyelesaikan desain hotel yang dipercayakan Hendra kepadanya. Esok harinya, Yanti memutuskan untuk menghabiskan seluruh waktunya di studio milik Hendra, tempat di mana ia merasa dihargai bukan sebagai pelayan rumah tangga, melainkan sebagai seorang profesional yang visioner. Hendra, yang menyadari ada beban berat di pundak sahabatnya, tidak banyak bertanya, namun memberikan dukungan penuh berupa fasilitas teknologi terbaru untuk memudahkan pekerjaan Yanti. Di sisi lain, kecurigaan Yanti semakin terbukti saat ia tanpa sengaja berpapasan dengan Hendra di sebuah pusat perbelanjaan ketika mereka hendak membeli material contoh untuk proyek. Dari kejauhan, mereka melihat Putra sedang menggandeng mesra Viola di depan toko perhiasan yang sama dengan nota yang ditemukan Yanti tempo hari. Hendra yang melihat raut wajah Yanti berubah pucat, segera menawarkan diri untuk membawa Yanti pergi dari tempat itu. Namun Yanti justru memilih untuk tetap berdiri dan menyaksikan bagaimana suaminya memberikan kalung emas kepada wanita lain. Momen menyakitkan itu justru menjadi katalisator bagi Yanti untuk berhenti meratapi nasib. Ia menyadari bahwa setiap butir air mata yang jatuh hanya akan membuang energinya secara sia-sia. Hendra kemudian mengajak Yanti ke sebuah taman kota yang tenang untuk menenangkan pikiran. Di sana, Hendra berbicara dari hati ke hati, meyakinkan Yanti bahwa ia memiliki potensi besar untuk sukses tanpa harus bergantung pada bayang-bayang seorang pria yang tidak setia. Kalimat-kalimat logis dari Hendra membantu Yanti memisahkan antara perasaan emosional dan kepentingan masa depan. Ia pun mulai menyusun strategi untuk memindahkan sisa dana pribadinya ke rekening baru yang tidak bisa diakses oleh Putra. Januari yang semula terasa seperti akhir dari segalanya, kini perlahan bertransformasi menjadi fondasi kokoh bagi Yanti untuk membangun kemandiriannya kembali, meski ia tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menanti di depan mata. Transformasi mental yang dialami Yanti di taman kota itu membawa perubahan drastis pada auranya saat ia melangkah kembali ke dalam rumah yang kini terasa seperti sangkar emas. Ia tidak lagi menyambut Putra dengan rentetan pertanyaan atau perhatian yang berlebihan. Sebaliknya, ia menampilkan ketenangan yang sangat dingin dan terjaga. Putra, yang baru saja pulang dengan sisa-sisa aroma kegembiraan bersama Viola, menyadari perubahan sikap istrinya, namun justru menganggapnya sebagai tanda bahwa Yanti telah sepenuhnya menyerah pada keadaan. Ia merasa semakin bebas, bahkan tanpa ragu mulai mengabaikan jam makan malam bersama, dan lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja sambil tertawa pelan menatap layar gawai. Yanti membiarkan semua itu terjadi karena setiap detik pengabaian dari suaminya adalah waktu tambahan baginya untuk menyelesaikan presentasi proyek hotel yang kian mendekati tenggat waktu. Ketegangan mencapai titik baru ketika Putra secara terang-terangan meminta Yanti untuk tidak menunggunya pulang selama akhir pekan mendatang, dengan alasan ada kunjungan lapangan keluar kota yang sangat krusial. Yanti hanya mengangguk pelan, tanpa sedikit pun menunjukkan raut kecewa. Sebuah reaksi yang sempat membuat Putra mengernyitkan dahi sejenak karena keheranan. Namun, ego pria itu terlalu besar untuk menyadari bahwa istrinya sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kemarahan. Di balik pintu kamar yang tertutup, Yanti justru segera berkoordinasi dengan Hendra untuk mengatur jadwal pertemuan dengan para investor utama pada hari yang sama dengan perjalanan dinas palsu suaminya. Keberanian Yanti untuk mengambil kendali hidupnya mulai membuahkan hasil ketika ia berhasil mengamankan hak kekayaan intelektual atas karya-karya desainnya agar tidak bisa diklaim sebagai aset bersama. Ia bukan lagi wanita yang hanya tahu cara mengurus dapur.
melainkan seorang ahli strategi yang sedang menanam ranjau di jalur yang akan dilalui pengkhianatnya. Di akhir pekan yang dijanjikan, saat Putra pergi dengan koper yang penuh dengan kebohongan, Yanti berdiri di depan cermin besar dengan senyuman tipis yang penuh misteri. Ia tahu bahwa mulai saat ini, setiap langkah yang ia ambil akan membawa dirinya semakin jauh dari penghinaan dan semakin dekat menuju puncak kesuksesan yang selama ini ia korbankan. Senyuman misterius di depan cermin itu menjadi tanda dimulainya babak baru kehidupan Yanti yang tidak lagi bisa diintervensi oleh siapapun. Begitu deru mesin mobil Putra menjauh dari halaman, Yanti segera melangkah menuju ruang kerja suaminya yang biasanya terlarang bagi siapapun. Menggunakan kombinasi angka yang ia tebak dari tanggal lahir Viola, yang sempat ia lirik di dokumen kantor tempo hari, ia berhasil membuka laci terkunci di meja jati tersebut. Di dalamnya, ia tidak hanya menemukan bukti-bukti pengkhianatan emosional, tetapi juga berkas-berkas yang menunjukkan bahwa Putra telah menjaminkan sertifikat rumah mereka untuk mendanai gaya hidup mewah yang ia pamerkan kepada selingkuhannya. Penemuan ini membuat jantung Yanti berdegup kencang, antara amarah dan kekecewaan yang mendalam. Karena rumah itu adalah satu-satunya warisan dari orang tuanya, yang seharusnya menjadi tempat berlindung paling aman. Meski tangannya gemetar, Yanti segera memotret setiap lembar dokumen tersebut, sebagai bukti kuat untuk dibawa ke hadapan pengacara. Ia menyadari bahwa topeng suaminya bukan sekedar retak, melainkan telah hancur sepenuhnya di matanya sendiri. Meskipun di hadapan dunia, Putra masih berakting sebagai suami idola. Di tengah kemelut batin itu, sebuah panggilan masuk dari Hendra memberitahukan bahwa para investor sangat terkesan dengan konsep desain awal yang dikirimkan Yanti. Kabar baik tersebut menjadi penawar racun yang efektif. Yanti diingatkan bahwa nilainya sebagai manusia jauh melampaui status pernikahannya yang sudah tercemar. Keadaan semakin memanas ketika sore harinya, sebuah paket kiriman salah alamat tiba di rumah mereka. Paket itu berisi gaun pesta yang sangat indah dan sebuah kartu ucapan bertuliskan, "Gunakan ini di acara gala kantor nanti, agar semua orang tahu siapa pemenang di hatiku." Yanti menarik nafas panjang, menatap gaun itu dengan pandangan dingin. Ia tahu bahwa acara gala tersebut akan menjadi panggung di mana Putra berencana memperkenalkan Viola secara semi-formal kepada rekan-rekannya. Alih-alih merasa hancur, Yanti justru mendapatkan ide untuk memanfaatkan momen tersebut. Ia tidak akan datang sebagai istri yang teraniaya, melainkan sebagai tamu undangan kehormatan dari pihak investor yang paling berpengaruh. Gagasan untuk hadir sebagai tamu kehormatan di acara gala kantor suaminya kini menjadi bahan bakar utama yang memacu adrenalin Yanti untuk bekerja lebih keras dari biasanya. Di studio Hendra, ia menghabiskan waktu berjam-jam menyempurnakan maket digital Hotel Bintang 5 tersebut, memastikan setiap detail mencerminkan keanggunan dan kekuatan seorang wanita mandiri. Hendra yang melihat dedikasi tanpa batas itu merasa sangat bangga, hingga ia memutuskan untuk memberikan kejutan dengan memperkenalkan Yanti secara langsung kepada pemilik konsorsium properti terbesar di kota itu. Pertemuan tersebut menjadi tonggak sejarah baru. Sang pemilik sangat terpukau dengan filosofi desain Yanti yang menggabungkan modernitas dengan ketangguhan emosional, sebuah sentuhan yang jarang ditemukan pada arsitek lain. Sementara itu, Putra yang masih asyik dengan dunianya sendiri, sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi kebohongannya sedang digerogoti dari dalam. Ia terus mengirimkan pesan-pesan manis kepada Viola, bahkan berani menjanjikan bahwa posisi Yanti di rumah akan segera digantikan secara permanen setelah acara gala berakhir. Putra meremehkan Yanti, menganggap istrinya tetaplah wanita rumahan yang tidak memiliki akses informasi maupun relasi untuk melawan balik. Kesombongan ini membuat Putra lengah. Ia tidak pernah mengecek kembali mutasi rekening pribadinya, yang mulai dipantau oleh tim hukum yang disewa Yanti secara rahasia. Persiapan menuju malam perhelatan besar itu berlangsung dengan kerahasiaan tingkat tinggi. Yanti tidak lagi menggunakan gaun biru navy lamanya, melainkan sebuah busana rancangan desainer ternama yang dipilihkan oleh Hendra sebagai bentuk investasi citra. Ia berlatih untuk berjalan dengan kepala tegak, mengatur intonasi bicara agar tetap tenang, namun memiliki otoritas. Di setiap goresan pensil dan klik pada tetikusnya, Yanti seolah sedang menyusun strategi perang yang sangat elegan. Ia paham betul bahwa senjata paling mematikan untuk membalas pengkhianatan bukanlah dengan amukan massal, melainkan dengan membuktikan bahwa dirinya mampu bersinar jauh lebih terang tanpa bantuan pria yang telah mengabaikannya. Senjata paling mematikan yang kini dimiliki Yanti bukanlah amarah yang meledak-ledak,
melainkan ketenangan yang sulit ditebak oleh siapapun, termasuk oleh suaminya sendiri. Beberapa hari menjelang malam gala, atmosfer di rumah terasa kian mencekam bagi Putra, yang mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dari tatapan istrinya. Saat makan malam berlangsung dalam keheningan, Yanti tiba-tiba melontarkan komentar cerdas mengenai tren investasi properti yang sedang anjlok, sebuah topik yang biasanya tidak pernah ia sentuh. Ia juga dengan halus menyinggung tentang resiko hukum bagi seorang eksekutif yang menjaminkan aset pribadi tanpa izin pasangan, membuat Putra tersedak kopi yang sedang diteguknya. Ekspresi pucat di wajah suaminya menjadi pemandangan yang memberikan kepuasan tersendiri bagi Yanti, seolah ia sedang memainkan permainan kucing dan tikus dengan kendali penuh di tangannya. Putra mencoba menutupi kegugupannya dengan tertawa remeh, menuduh Yanti terlalu banyak menonton drama televisi. Namun matanya terus menghindari kontak langsung. Di sisi lain, Viola mulai merasa tidak sabar, dan terus menekan Putra untuk segera memberikan kepastian mengenai status mereka di hadapan publik. Tekanan dari dua arah ini membuat Putra mulai kehilangan fokus di kantor, sementara Yanti justru semakin bersinar di studio Hendra. Proyek hotel tersebut kini telah memasuki tahap finalisasi, dan Hendra secara resmi menunjuk Yanti sebagai kepala arsitek yang akan melakukan presentasi utama pada malam yang sama dengan perayaan perusahaan Putra. Logika Yanti kini telah memenangkan peperangan melawan hatinya yang sempat hancur. Ia tidak lagi merasa ragu saat melihat foto-foto kemesraan Putra dan Viola yang muncul di unggahan teman-temannya. Baginya, mereka hanyalah gangguan kecil di tengah jalan menuju kemerdekaan finansial dan harga diri. Di malam sebelum acara besar itu, Yanti merapikan semua berkas gugatan yang telah siap diajukan, menumpuknya dengan rapi di bawah tumpukan majalah bisnis. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, menyadari bahwa besok bukan hanya sekadar acara gala, melainkan panggung untuk membongkar kebenaran dan merebut kembali kedaulatan atas hidupnya sendiri. Lampu-lampu kota yang berkelap-kelip itu seolah memberikan restu pada keputusan bulat yang telah Yanti ambil untuk mengakhiri segala kepura-puraan yang selama ini mencekik nafasnya. Pagi hari sebelum malam perayaan besar dimulai, suasana rumah terasa sangat berat oleh ketegangan yang tak terucap. Hingga akhirnya Putra memecah keheningan dengan nada bicara yang dibuat setegas mungkin. Tanpa ada basa-basi atau rasa penyesalan yang terlihat di wajahnya, Putra meletakkan selembar surat kesepakatan di atas meja kerja dan menyatakan keinginannya untuk berpisah, dengan dalih bahwa perbedaan visi di antara mereka sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Ia berbicara dengan penuh percaya diri, seolah yakin bahwa Yanti akan hancur lebur dan memohon padanya untuk tetap tinggal, mengingat selama ini istrinya hanyalah sosok yang bergantung sepenuhnya pada nafkah yang ia berikan. Putra bahkan dengan angkuh menambahkan bahwa Yanti boleh membawa sebagian perabotan rumah. Namun, rumah itu sendiri harus segera dijual untuk menutupi hutang-hutang investasi yang sebenarnya adalah biaya untuk memanjakan Viola. Yanti mendengarkan setiap kalimat itu dengan kepala tegak, merasakan desiran logika yang mengalahkan sisa-sisa luka di lubuk hatinya. Alih-alih menangis atau melempar amarah, Yanti justru meraih pulpen dan menandatangani surat itu dengan tangan yang sangat stabil. Sebuah tindakan yang membuat nyali Putra sedikit menciut, karena tidak mendapatkan reaksi histeris yang ia harapkan. Keberanian Yanti untuk melepaskan beban pernikahan itu terasa seperti mematahkan belenggu besi yang selama ini menghambat langkahnya menuju cahaya. Tepat setelah momen itu, ponsel Yanti berdering, menampilkan pesan dari Hendra yang mengkonfirmasi bahwa seluruh dewan investor telah hadir dan menunggu presentasi puncaknya. Yanti menatap Putra untuk terakhir kalinya, dengan tatapan yang sangat asing, sebuah pandangan yang mengisyaratkan bahwa pria di depannya bukan lagi pusat semestanya. Ia segera melangkah keluar rumah dengan koper kerjanya, meninggalkan Putra yang masih berdiri termangu menatap surat perceraian yang ditandatangani dengan begitu cepat. Detik itu juga, Yanti menyadari bahwa ia baru saja memenangkan pertempuran pertama. Ia tidak lagi hanya sekedar bertahan hidup, melainkan mulai berjalan menuju panggung kesuksesan yang akan membuat Putra menyadari betapa besarnya berlian yang baru saja ia buang demi sebuah kerikil. Langkah kaki Yanti yang mantap menuju mobil, meninggalkan Putra dalam keheningan rumah yang kini terasa asing, menandai berakhirnya pengabdian buta yang selama ini ia berikan. Setibanya di gedung pertemuan megah tempat acara gala diselenggarakan, suasana sudah dipenuhi oleh para eksekutif dan tokoh-tokoh penting industri.
Yanti melangkah masuk melalui pintu khusus tamu VIP, didampingi oleh Hendra yang tampil gagah dengan setelan formal. Di sudut ruangan lain, Putra sedang berdiri dengan bangga bersama Viola, memamerkan wanita itu sebagai rekan spesialnya kepada rekan-rekan bisnis. Putra tampak sangat terkejut saat melihat sosok wanita anggun yang melintas di karpet merah. Namun ia sempat tidak mengenali bahwa wanita bersinar itu adalah istri yang baru saja ia ceraikan beberapa jam lalu. Kejutan sesungguhnya terjadi saat pembawa acara memanggil nama Ibu Yanti sebagai arsitek utama sekaligus pemenang tender proyek pembangunan hotel megah yang sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan investor. Ruangan itu seketika hening saat Yanti naik ke podium dengan penuh wibawa, memaparkan visinya melalui presentasi yang sangat memukau dan profesional. Dari atas panggung, ia bisa melihat wajah Putra yang memucat dan rahangnya yang seolah jatuh karena tidak percaya bahwa wanita yang selalu ia remehkan di dapur kini berdiri sebagai pusat perhatian para petinggi perusahaan. Viola yang berada di samping Putra tampak gelisah, menyadari bahwa pesona glamornya seketika pudar di hadapan kecerdasan dan otoritas yang terpancar dari diri Yanti. Konfrontasi besar meledak saat jeda acara di area lobi utama. Putra mencoba menghampiri Yanti dengan kemarahan yang dipicu oleh rasa malu, menuduh Yanti telah menyembunyikan kehidupan ganda darinya. Namun, dengan suara yang tenang dan sangat terkontrol, Yanti justru menyerahkan map berisi bukti pengalihan aset ilegal yang dilakukan Putra di hadapan beberapa saksi mata penting. Tidak ada teriakan, hanya pernyataan tegas yang menghancurkan reputasi Putra dalam sekejap. Yanti menunjukkan bahwa ia tidak lagi membutuhkan validasi dari seorang pria yang telah mengkhianati kepercayaan demi kepuasan sesaat. Malam itu, di hadapan publik yang terhormat, Yanti secara resmi mendeklarasikan kemandiriannya, meninggalkan Putra dan Viola yang kini terperangkap dalam jeratan konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Deklarasi kemandirian di hadapan publik malam itu menjadi penutup bagi babak kelam dalam hidup Yanti, sekaligus membuka gerbang menuju kebebasan yang sesungguhnya. Tanpa menunggu sisa acara berakhir, ia melangkah keluar dari gedung mewah tersebut menuju sebuah apartemen kecil berlantai kayu yang telah ia sewa jauh-jauh hari, dengan hasil jerih payahnya sendiri. Ruangan itu memang tidak seluas rumah warisan orang tuanya, namun setiap sudutnya memancarkan ketenangan yang selama ini ia rindukan, karena tidak ada lagi aroma kebohongan yang menyelinap di udara. Di atas meja kerja sederhana yang diletakkan dekat jendela, Yanti segera membentangkan cetak biru proyek hotelnya, membiarkan semangat kerja yang membara menggantikan rasa lelah yang sempat menghinggapi fisiknya. Sementara itu, kehidupan Putra mulai goyah setelah rumor mengenai penggelapan aset dan ketidaksetiaannya tersebar luas di kalangan rekan bisnis pasca insiden di malam gala. Viola, yang semula memuja kekuasaan Putra, mulai menunjukkan watak aslinya dengan terus mengeluh tentang citra mereka yang merosot, serta berkurangnya aliran dana mewah yang biasa ia terima. Putra mencoba menghubungi Yanti berkali-kali, namun nomornya telah diblokir secara permanen. Ia kini hanya bisa menatap layar ponsel yang sunyi, menyadari bahwa ia telah kehilangan satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Yanti sama sekali tidak memedulikan kegelisahan mantan suaminya tersebut, karena seluruh energinya kini tercurah pada koordinasi lapangan bersama tim Hendra. Hari-hari Yanti kini diisi dengan kunjungan ke lokasi proyek, mengenakan helm pengaman dan sepatu bot, berdiri di antara tumpukan material bangunan dengan wibawa seorang pemimpin. Ia belajar bahwa kemewahan sejati bukanlah terletak pada perhiasan pemberian pria, melainkan pada kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Hendra, yang selalu setia mendampingi sebagai mitra bisnis, memberikan kebebasan penuh bagi Yanti untuk mengeksplorasi kreativitasnya tanpa batas. Di apartemen kecilnya setiap malam, Yanti bersyukur atas keberaniannya untuk melepaskan beban masa lalu, karena ia menyadari bahwa sukses adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada sekedar pilihan kedua. Kesuksesan yang dibangun dari puing-puing pengkhianatan itu akhirnya membuahkan hasil yang melampaui ekspektasi siapapun ketika desain Hotel Yanti dinobatkan sebagai karya terbaik dalam ajang penghargaan arsitektur bergengsi. Berita kemenangan tersebut menghiasi berbagai platform media, menampilkan sosok Yanti yang anggun di atas podium kemenangan yang sekaligus menjadi tamparan keras bagi siapapun yang pernah meremehkannya.
Di tengah sorotan lampu kamera, Yanti menyampaikan pidato tentang pentingnya menemukan jati diri setelah kehilangan segalanya. Sebuah pesan yang menyentuh hati banyak wanita di luar sana. Keberhasilan ini tidak hanya membawa pengakuan secara profesional, tetapi juga membuka keran kontrak-kontrak baru dari berbagai penjuru yang ingin menggunakan jasa konsultasi desainnya secara eksklusif. Berbanding terbalik dengan gemerlapnya dunia Yanti, kehidupan Putra dan Viola kini berada di ambang kehancuran total akibat serangkaian keputusan ceroboh yang mereka ambil. Perusahaan tempat Putra bekerja melakukan audit besar-besaran dan menemukan indikasi penyalahgunaan dana kantor untuk kepentingan pribadi, yang mengakibatkan Putra dibebas tugaskan secara tidak hormat. Tanpa jabatan dan pendapatan tetap, sifat asli Viola semakin terlihat. Ia tidak lagi bersikap manis, melainkan sering melontarkan tuntutan materi yang tidak mungkin lagi bisa dipenuhi oleh Putra. Pertengkaran demi pertengkaran mewarnai hari-hari mereka di rumah yang kini terasa seperti penjara, apalagi setelah pihak bank mulai mengirimkan surat peringatan penyitaan atas aset yang dijaminkan secara ilegal. Di tengah situasi terjepit itu, Putra hanya bisa menatap layar televisi dengan nanar, melihat mantan istrinya dikelilingi oleh tokoh-tokoh sukses dan dihormati. Ia baru menyadari bahwa selama ini Yanti adalah jangkar yang menjaga hidupnya tetap stabil. Sementara Viola hanyalah ombak yang menghanyutkannya ke jurang kegagalan. Penyesalan mulai merayap di hatinya. Namun, pintu menuju kehidupan Yanti sudah tertutup rapat, dengan gembok kesuksesan yang tak tergoyahkan. Yanti kini telah terbang terlalu tinggi untuk bisa dijangkau oleh tangan-tangan yang dulu pernah mencoba menjatuhkannya. Dan ia terus melangkah maju, tanpa pernah menoleh ke belakang sedikit pun. Pintu menuju kehidupan Yanti yang telah terkunci rapat itu, kini dijaga oleh sistem keamanan profesional di kantor pusat Yanti Desain Studio yang baru saja diresmikan. Di balik meja kerja berbahan marmer yang elegan, Yanti sedang meninjau laporan ekspansi bisnisnya ketika resepsionis mengabarkan bahwa ada seorang pria tanpa janji temu yang bersikeras ingin menemuinya. Pria itu adalah Putra. Namun penampilannya jauh dari kesan eksekutif sukses yang dulu ia banggakan. Kemejanya nampak kusam, matanya sayu karena kurang tidur, dan aura kepercayaan dirinya telah menguap tanpa sisa. Ia berdiri di lobi dengan canggung, merasa kerdil di tengah kemegahan ruangan yang dibangun oleh wanita yang dulu ia anggap hanya mengerti urusan dapur. Putra mencoba menghampiri Yanti saat ia keluar menuju ruang rapat. Dengan suara gemetar, ia mulai mengutarakan kesulitan finansialnya serta pengkhianatan Viola yang pergi meninggalkannya setelah semua hartanya ludes. Ia memohon belas kasihan, berharap Yanti mau memberikan posisi pekerjaan atau setidaknya pinjaman dana untuk menyelamatkan rumah warisan yang akan disita bank dalam hitungan hari. Namun, Yanti tidak menunjukkan emosi yang meluap. Ia hanya berhenti sejenak, menatap mantan suaminya dengan pandangan yang kosong, seolah sedang melihat orang asing yang salah alamat. Tidak ada dendam yang tersisa, hanya sebuah kejelasan bahwa masa lalu telah menjadi debu yang sudah lama ia bersihkan dari pundaknya. Pertemuan singkat itu berakhir tanpa janji apapun, karena bagi Yanti, membantu Putra hanya akan menariknya kembali ke dalam lingkaran energi negatif yang telah ia tinggalkan dengan susah payah. Ia hanya menyarankan agar Putra menyelesaikan masalah hukumnya secara jantan dan mulai belajar hidup dari nol sebagaimana ia dulu pernah dipaksa melakukannya. Setelah Putra dikawal keluar oleh petugas keamanan, Yanti menarik napas panjang dan kembali fokus pada masa depannya yang cerah. Ia menyadari bahwa melihat kegagalan mantan suaminya tidak memberikan kepuasan sejati, melainkan hanya mengonfirmasi bahwa keputusannya untuk bangkit dan memilih jalan kesuksesan adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan seumur hidup. Investasi terbaik dalam hidup Yanti terbukti bukan hanya soal angka di rekening bank, melainkan ketenangan batin yang ia dapatkan saat melihat Putra berjalan menjauh dengan bahu yang merosot lunglai. Tak butuh waktu lama bagi dunia untuk benar-benar berbalik arah bagi pria yang dulu begitu pongah tersebut. Hanya dalam hitungan minggu, surat penyitaan dari bank akhirnya tertempel di gerbang rumah warisan yang menjadi saksi sejarah keluarga Yanti. Putra terpaksa angkat kaki tanpa membawa apa-apa selain penyesalan yang membuncah, sementara Viola telah menghilang sepenuhnya setelah berhasil menguras sisa tabungan terakhir yang mereka miliki. Di sisi lain, Yanti justru bergerak cepat dengan bantuan Hendra untuk membeli kembali rumah tersebut melalui proses lelang resmi, bukan untuk kembali menempatinya, melainkan untuk mengubahnya menjadi sebuah pusat pelatihan kreativitas bagi wanita yang mengalami nasib serupa dengannya.
Momen kepulangan Yanti ke rumah itu untuk pertama kalinya sebagai pemilik sah merupakan puncak dari resolusi emosionalnya. Ia berjalan menyusuri koridor yang dulu terasa suram, namun kini ia memerintahkan para pekerja untuk membongkar sekat-sekat ruang yang sempit dan menggantinya dengan jendela-jendela besar agar cahaya matahari bisa masuk tanpa penghalang. Tidak ada lagi rasa perih saat ia menyentuh dinding rumah tersebut, karena kini bangunan itu telah dibersihkan dari memori pengkhianatan dan diisi dengan visi kemanusiaan yang lebih mulia. Hendra, yang selalu berdiri satu langkah di belakang untuk memberikan ruang bagi Yanti bersinar, sesekali memberikan saran mengenai tata letak taman yang lebih terbuka dan asri. Di sela-sela kesibukan merenovasi gedung pelatihan tersebut, Yanti mulai menyadari bahwa kehadiran Hendra bukan lagi sekadar mitra bisnis atau penyemangat di masa sulit. Ada rasa aman yang berbeda saat mereka mendiskusikan masa depan. Sebuah bentuk rasa saling menghargai yang tidak pernah ia rasakan dalam pernikahan sebelumnya. Yanti kini tidak lagi takut untuk membuka hati, karena ia tahu bahwa dirinya sudah cukup kuat untuk tetap berdiri tegak, bahkan jika dunia mencoba menggoyahkannya lagi. Ia telah berhasil mengubah duka menjadi daya, dan mengubah pengkhianatan menjadi jalan tol menuju kebahagiaan yang jauh lebih bermartabat dan hakiki. Jalan tol menuju kebahagiaan yang hakiki membawa Yanti kembali ke halaman rumah masa kecilnya yang kini tengah bertransformasi menjadi pusat pelatihan bagi para wanita. Di sana, di bawah pohon mangga yang sedang berbunga, ia menemukan Putra sedang duduk di undakan teras dengan pakaian yang sangat kontras dengan kemewahan tempat tersebut. Putra tampak hancur. Wajahnya menyimpan guratan kelelahan yang mendalam, seolah dunia baru saja menjatuhkan beban terberat di pundaknya. Saat melihat kehadiran Yanti, ia langsung bersimpuh, menundukkan kepala dengan bahu yang bergetar hebat karena isak tangis yang tertahan. Ia meratap, memohon ampun atas segala kebutaan matanya selama ini, dan mengaku bahwa hidupnya kini benar-benar hampa tanpa kehadiran sosok yang selalu mendoakan kesuksesannya di masa lalu. Putra berjanji akan melakukan apa saja, termasuk menjadi asisten paling rendah di kantor Yanti, asalkan ia diberikan kesempatan kedua untuk membuktikan penyesalannya. Namun, Yanti tidak lantas luluh oleh pemandangan memilukan di hadapannya. Ia justru melangkah maju dengan keanggunan seorang pemenang yang telah selesai dengan lukanya. Dengan suara yang lembut namun memiliki ketegasan yang tak terbantahkan, ia membantu Putra berdiri, namun tetap menjaga jarak emosional yang lebar. Yanti mengatakan bahwa pintu maaf telah lama ia buka demi kedamaian batinnya sendiri, namun pintu untuk kembali menjadi bagian dari hidupnya telah hilang bersama abu pengkhianatan di malam tahun baru yang lalu. Ia menjelaskan bahwa kasih sayang yang tulus tidak seharusnya diminta melalui air mata kehancuran, melainkan dijaga saat semuanya masih baik-baik saja. Jawaban berkelas Yanti itu seketika menghentikan isak tangis Putra, menyadarkannya bahwa pengampunan tidak selalu berarti kembalinya status yang lama. Yanti kemudian memberikan kartu nama sebuah lembaga bantuan tenaga kerja agar Putra bisa memulai hidupnya kembali dari titik nol secara jujur, tanpa manipulasi. Setelah itu Yanti berbalik dan masuk ke dalam gedung yang sedang direnovasi, meninggalkan Putra yang terpaku menyadari bahwa ia baru saja kehilangan permata paling berharga dalam hidupnya untuk selamanya. Sementara Yanti terus melangkah menuju cahaya baru yang jauh lebih terang. Cahaya baru yang kini menyinari hidup Yanti terasa jauh lebih hangat dan stabil, menyapu bersih sisa-sisa bayang kegelapan yang pernah ditinggalkan oleh masa lalunya yang kelam. Beberapa bulan kemudian, gedung pusat pelatihan wanita yang ia rintis resmi dibuka dengan sebuah perayaan sederhana namun penuh makna, dihadiri oleh para perempuan yang memiliki semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Di tengah riuhnya tawa dan harapan baru di ruangan itu, Yanti berdiri dengan rasa syukur yang meluap, menyadari bahwa luka lamanya kini telah bertransformasi menjadi obat bagi orang lain. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai nahkoda yang berhasil membawa kapalnya menembus badai menuju dermaga kesuksesan yang sesungguhnya. Hendra, yang selama ini menjadi pilar pendukung yang tak pernah goyah, berdiri di sudut ruangan dengan binar mata penuh kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Setelah acara berakhir dan keramaian mulai mereda, ia mengajak Yanti ke area taman belakang yang kini telah berubah menjadi oase hijau yang asri dan menenangkan. Di bawah langit senja yang berwarna jingga keemasan,
Hendra menggenggam tangan Yanti dengan penuh rasa hormat, bukan untuk menuntut kepemilikan, melainkan untuk menawarkan kemitraan hidup yang setara. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin dengan desain minimalis namun elegan, seraya mengutarakan keinginannya untuk mendampingi setiap langkah Yanti di masa depan, tanpa pernah membatasi sayap-sayapnya untuk terbang lebih tinggi. Yanti menatap mata Hendra dan menemukan kejujuran serta ketulusan yang selama ini ia cari dalam sebuah hubungan. Tidak ada keraguan atau ketakutan yang muncul, yang ada hanyalah kedamaian yang mendalam dan keyakinan bahwa ia berhak untuk dicintai dengan cara yang benar. Dengan senyuman tulus yang memancarkan kebahagiaan sejati, Yanti menerima lamaran tersebut, menandai berakhirnya masa perjuangan sendirinya. Mereka berdiri bersama di tengah taman, menatap masa depan dengan optimisme tinggi, menyadari bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi kemandirian dan rasa saling menghargai adalah jenis kemenangan yang paling abadi dan tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun. Kemenangan yang abadi dan tidak tergoyahkan itu membawa Yanti ke level kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, di mana pengaruhnya kini mulai merambah ke kancah internasional. Keberhasilan pusat pelatihannya mengundang perhatian organisasi kemanusiaan dunia yang mengundang Yanti untuk membagikan kurikulum pemberdayaannya di berbagai konferensi global. Di setiap panggung besar yang ia injak, dari Singapura hingga Paris, Yanti selalu menegaskan bahwa kunci utama kebangkitan adalah dengan mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum menyerahkan hati kepada orang lain. Namanya kini identik dengan ketangguhan, menjadikannya inspirasi bagi jutaan wanita yang sedang berjuang di titik terendah mereka. Meskipun jadwalnya sangat padat dengan berbagai kunjungan kenegaraan dan presentasi desain berskala global, Yanti tetap menjaga keseimbangan hidupnya dengan sangat apik. Hendra, yang kini telah resmi menjadi pendamping hidupnya, tidak pernah merasa terintimidasi oleh kesuksesan istrinya. Sebaliknya, ia sering terlihat memberikan dukungan di balik layar, mengelola manajemen operasional agar Yanti bisa fokus pada visi kreatif dan sosialnya. Hubungan mereka menjadi contoh nyata tentang bagaimana dua individu yang kuat dapat bersinergi tanpa harus saling menjatuhkan atau merasa tersaingi. Di rumah baru mereka yang bernuansa modern minimalis, tidak ada lagi rahasia atau gawai yang disembunyikan. Kepercayaan menjadi udara yang mereka hirup setiap hari. Perkembangan yayasan yang kian pesat juga memberikan dampak ekonomi nyata, dengan terciptanya ribuan lapangan kerja baru bagi para pengrajin lokal yang produknya kini diekspor ke berbagai negara. Yanti membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah dikhianati dan dianggap sebelah mata bisa bertransformasi menjadi penggerak roda ekonomi yang disegani. Ia sering menghabiskan waktu luangnya dengan membaca surat-surat dari para wanita yang berhasil bangkit berkat programnya, yang memberinya kepuasan batin jauh melebihi materi apapun. Yanti telah sepenuhnya meninggalkan peran sebagai korban. Ia kini adalah seorang arsitek peradaban yang sedang membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi wanita setelahnya. Membuktikan bahwa akhir dari sebuah pengkhianatan hanyalah awal dari sebuah kejayaan yang luar biasa. Awal dari sebuah kejayaan yang luar biasa ini tidak membuat Yanti menjadi buta akan realitas kehidupan yang terus berputar di sekelilingnya. Suatu sore, saat ia sedang dalam perjalanan menuju lokasi proyek barunya, mobilnya terjebak kemacetan di depan sebuah ruko kecil yang tampak kusam dan kurang terawat. Dari balik kaca jendela yang gelap, ia melihat sosok pria yang sedang memikul tumpukan kardus dengan pakaian yang dipenuhi debu. Itu adalah Putra. Pria yang dulu sangat menjaga penampilan dan prestisenya itu, kini bekerja sebagai tenaga serabutan di sebuah gudang distribusi logistik. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan di wajahnya, hanya ada kelelahan fisik yang nyata dan pandangan mata yang kosong, seolah ia telah menerima bahwa nasib buruk adalah teman setianya sekarang. Yanti tidak merasakan dorongan untuk menghina atau memamerkan kekayaannya saat melihat kondisi memprihatinkan mantan suaminya tersebut. Ia justru merasakan sebuah perenungan mendalam tentang bagaimana waktu memiliki cara sendiri untuk mengadili setiap perbuatan manusia tanpa perlu intervensi amarah. Pelajaran hidup yang paling berharga bagi Yanti adalah menyadari bahwa balas dendam yang paling sempurna bukanlah dengan menyakiti balik, melainkan dengan membiarkan hukum tabur tuai bekerja, sementara dirinya terus bergerak maju menuju versi terbaik dari pribadinya. Ia menarik napas panjang, lalu meminta supirnya untuk kembali melaju. Membiarkan bayangan Putra memudar di spion, seiring dengan fokusnya yang kembali pada rencana masa depan yang lebih besar.
Malam itu di ruang kerjanya yang tenang, Yanti menuliskan sebuah catatan kecil di buku harian yang akan menjadi bagian dari buku motivasi yang sedang ia susun. Ia menuliskan bahwa pengkhianatan seringkali adalah cara semesta untuk memaksa seseorang keluar dari zona nyaman yang palsu menuju potensi sejati yang tersembunyi. Kegagalan rumah tangganya di masa lalu bukan lagi dianggap sebagai noda hitam, melainkan sebagai pupuk yang menyuburkan ketangguhan jiwanya. Dengan hati yang lapang, Yanti menyadari bahwa ia telah memaafkan semua kejadian itu sepenuhnya, bukan karena Putra layak mendapatkan pengampunan, tetapi karena jiwanya sendiri layak mendapatkan ketenangan tanpa beban masa lalu yang menghantui. Beban masa lalu yang sempat menghantui itu kini telah benar-benar menguap, berganti dengan aroma harapan yang mekar tepat saat kalender kembali menunjukkan malam pergantian tahun. Kali ini, tidak ada lagi meja makan sunyi dengan lilin yang meredup atau penantian penuh kecemasan terhadap langkah kaki yang tak kunjung datang. Yanti berdiri di balkon rooftop gedung yayasannya, memandang hamparan lampu kota yang berpijar seperti taburan berlian. Di sampingnya, Hendra berdiri memberikan kehangatan melalui genggaman tangan yang mantap, sementara di dalam aula, tawa bahagia terdengar dari ratusan wanita yang kini telah memiliki kehidupan baru berkat keberanian Yanti untuk bangkit. Suasana ini adalah antitesis dari kepedihan setahun lalu, sebuah perayaan atas kemenangan jiwa yang berhasil menaklukkan kehancuran. Tepat saat jam menunjukkan pukul 12 malam, langit malam meledak dalam simfoni kembang api yang megah. Namun kali ini, dentumannya tidak terdengar seperti reruntuhan di telinga Yanti. Setiap percikan cahaya di angkasa seolah merayakan setiap tetes keringat dan air mata yang telah ia ubah menjadi pondasi kesuksesan. Pesan moral yang ia pegang teguh kini terpampang nyata, bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa yang mendampinginya, melainkan oleh bagaimana ia mampu berdiri tegak saat dunia mencoba menjatuhkannya. Pengkhianatan Putra bukan lagi sebuah tragedi, melainkan sebuah katalisator yang memaksanya menemukan kekuatan raksasa yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Yanti memejamkan mata sejenak, membisikkan syukur kepada semesta atas perjalanan pahit yang berujung manis ini. Ia menyadari bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk melangkah. Namun bangkit dan sukses adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa kejahatan tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya ketulusan. Ketika ia membuka mata, ia melihat masa depan yang membentang luas tanpa batas, penuh dengan peluang untuk terus memberi dan berkarya. Malam tahun baru ini bukan lagi tentang sebuah akhir, melainkan tentang keberlanjutan sebuah kejayaan yang dibangun di atas integritas dan cinta diri yang utuh. Yanti tersenyum lebar, menyambut tahun yang baru dengan hati yang merdeka. Sebagai wanita yang tidak hanya bertahan, tetapi keluar sebagai pemenang sejati dalam drama kehidupannya sendiri.